Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saat ini saya posisi berada di rumahnya Ustadz Fikri yang pernah sakit, lupa ingatan. Saya akan bertanya awal mula beliau sakit itu gimana? Awal mula beliau sakit, akhirnya kan beliau itu ketemu teman saudara kita KPRA. Awal mula kejadian sakit itu gimana? Kita dengarkan kisah-kisahnya dari beliau akan kami wawancara. Pak Fikri, Pak Ustadz Fikri, beliau Hafidz Quran. Sampean masih ingat waktu awal mula sampai itu jatuh sakit kayak itu? Awal mulanya? Insya Allah masih ingat. Gimana awal? Ya, waktu itu saya kan jualan saya itu kopi, bakso, es dan lain-lain di daerah Bangil, Pasuruan. Setelah itu saya ada acara undangan pernikahan di daerah Sidoarjo. Setelah acara selesai, saya pulang, insya Allah ba'da sholat isya saya kecapean, saya tertidur. Habis itu saya mimpi. Berarti sampean dulu itu pernah jualan kopi apa? Iya. Kopi, bakso, ya, es mie, ya seperti itu. Itu bukaannya berapa jam atau 24 jam atau? Kalau pagi biasanya jam 7 sampai zuhur, ya kan? Gantian. Waktu anak-anak sekolah. Ya. Habis itu zuhur ya istirahat, nanti pada asar itu buka lagi, pada asar sampai kadang ya kalau anak-anak subuh itu masih belum pulang, ya saya terus. Dulunya di mana subuh? Ya di warung. Oh, anak-anak yang marung maksudnya. Iya, anak yang warung. Terus waktu sampean apa itu buka warung, kan sampean kan Hafidz Quran, sering undangan, itu gimana caranya? Apa warungnya ada yang nungguin atau? Iya, saya gantian sama istri saya. Oh gitu. Gantian sama istri saya. Ya terus lanjut, sampean itu setelah dari mana tadi itu Sidoarjo pulang, terus sampean capean, tidur. Tidur. Waktu tidur itu terus? Waktu tidur itu saya bermimpi dengan seseorang. Cuma saya sebelumnya tidak kenal beliau, tidak pernah tahu wajah beliau. Itu saya disuruh nyopir, sedangkan saya tidak bisa nyopir waktu itu, masih belum bisa. Sampai saat ini pun masih belum bisa nyopir mobil seperti itu. Disuruh nyopir waktu itu sama beliau. Nah, perasaan nyopirnya itu kok jalannya ini ke atas gitu. Jadi sekali nyopir saya ini langsung ke atas, entah kemana, pokok gak tahu lah di mana gitu nyopirnya ke atas sana lah, gak bisa dijelaskan seperti itu. Ya semenjak itu saya nggak sadar gitu. Nggak sadar. Tadi itu sama disuruh nyopir, sama disuruh nyopir, yang nyuruh itu nggak pernah ketemu sampean sebelumnya ya. Iya. Ciri-cirinya kan masih ingat kan? Insya Allah masih ingat. Ya. Terus kok tahu ternyata ini atau ternyata ini kiai ini, itu tahunya gimana itu? Tahunya setelah saya nyampe ke sana. Nyampe ke kantor KPRA, ada foto-foto kiai di sana. Oh gitu. Terus berarti foto-foto yang kayak foto ini, iya, yang nyuruh sampai nyetir itu ya? Iya. Oh gitu.
Terus waktu sampean akhirnya kan disuruh nyetir, Iya. terus diajak jalan-jalan, tapi jalannya ke atas gitu. Pokoknya ke atas itu lah ya. Iya, seperti itu. Oh, seperti itu. Terus kelanjutannya ada waktu saya sempat sadarkan diri, saya terbangun, itu sudah ada bapak sama mbak saya jemput saya, katanya itu saya sakit, kata istri saya. Jadi ditelepon, saya itu langsung dijemput, dibawa ke rumah Tanggul. Oh, berarti waktu itu sampean posisi di rumahnya istri ya? Iya. Ada di Bangil sana ya? So, jualannya di sana. Gini saudara, ini beliau itu sebelum sakit itu jualan kopi, ya bakso, mie, es. Itu posisi berada di rumahnya istri, posisi ada di Bangil Pasuruan. Di saat sakit itu tadi, ya itu tadi kisahnya. Ini jatuh sakit, setelah itu mimpi tadi itu sudah separuh sadar ya, separuh sadar lah. Itu ternyata sudah dikasih tahu keluarga yang ada di Jember, beliau dijemput sama orang tuanya, orang tua bapak sama mbak, dijemput di Bangil sana, dibawa ke Jember. Tapi nyampe di Jember itu apa masih diam di rumah, apa langsung berobat kemana-mana? Belum, langsung masih diam di rumah. Oh, Setelah 1 hari di rumah lah, besoknya insya Allah hari Kamis itu masih ingat itu waktu itu, separuh ingat. Separuh ingat, saya kan kadang ingat, gitu. kadang keluar gitu, nggak tahu mana. Oh, Gitu. iya. Jadi waktu sadar, saya itu sama paman saya ya, saudara yang pernah ikut ke kantor Jember, yang sering yang kantor Jember, ngajak saya disuruh ke sana, seperti itu. Ya. Meskipun sibuk. Rasanya waktu lupa ingatan itu gimana? Sampai memandang orang itu, apa orang-orang itu menurut sampean itu, apa orang-orang itu yang nggak benar, atau diri saya sendiri yang nggak benar menurut sampean waktu itu lah? Menurut sampean itu artinya? Kalau waktu itu saya gimana ya? Bingungnya dalam diri saya sendiri. Itu saya merasakan Antam ini seperti orang yang kebingungan lah, seperti itu. Saya melihat orang-orang ini kok bingung dengan dunia ini, dunia yang nyata ini, bingung. Kayak bingung gitu. Bingung guys, gitu. Orang itu. Dan orang-orang ini kok seperti ini, orang-orangnya bingung kenapa gini. Saya kan, nah sedangkan kata mereka saya sendiri yang bingung. Seperti orang bilang, seperti orang gila. seperti itu. Ya, saya maklumi lah seperti itu. Saya cuma diam, jadi saya cuma diam. Cukup saya sendirilah yang tahu. Karena nggak mungkin saya langsung merespon kamu seperti orang bilang gini-gini, kan nggak mungkin. Cukup saya sendiri, saya pahami sendiri seperti itu. Diam terus saya. Kalau sampean kalau nggak diajak ngomong nggak ngomong. Iya. Ya itu, terus sampai nyampe ke kantor kamera Jember, pas di depan pintu gerbang, saya kok pernah seperti ada di sini sebelumnya, seperti itu. Oh gitu. Makanya saya noleh-noleh ke atas. Padahal nggak pernah ke situ. Nggak pernah, sebelumnya saya nggak pernah ke situ. Baru pertama itu. Mungkin waktu mimpi yang sampai disuruh nyetir itu, mungkin itu kan apa, bisa dibilang itu kan kayak kiai, foto kiai Imron kan. Kayak ada foto yang ada di kantor itu, kayak wajah-wajah kiai ini. Mungkin gitu, mungkin waktu itu diajak ke situ, mungkin sebelum jasad sampean ke situ. Apa harus ya sudah ke sana, nyampe ke sana. Oh ya, masuk akal juga. Ya. Apa namanya,
apa namanya mata batinnya. Kurang paham. Kalau malam sudah. Iya, yes. Ya. Kisah-kisah yang lain sebenarnya itu banyak kaki beliau itu waktu sakit itu merasa apa? Banyak kesetrum barang itu sebenarnya kisahnya banyak. Nah, yes. Itulah kisah-kisah, sedikit kisah dari Ustadz Fikri ini. Sambung lain waktu, ini karena sudah panjang durasinya kayaknya, terlalu panjang. Awal-awal beliau sakit, ya itu tadi kisahnya. Kalau yang seneng ya diambil hikmahnya aja, kalau yang nggak seneng ya sudah diabaikan. Ya gitu kan? Iya benar. Kalau yang seneng diambil hikmahnya, kalau yang nggak seneng ya diabaikan aja. Saya itu kalau sudah terpaksa baru saya pakai, nggak sembarang saya pakai. Alhamdulillah dengan cara ini beliaunya itu saya dengan cara itu apa itu muntah ya. Ya ada reaksi lah. Ada reaksi ya, reaksi itu muntah itu banyak, ada reaksi. Terus diajak ngobrol itu nyambung, beliau itu nyambung. Di pikiran saya anak ini sembuh. Terus saya itu bilang ke teman-teman, ada dua di sana teman, yang satu perempuan, yang satu yang megang kantor itu. Di situ saya ngobrol, anak ini sembuh. Saya bilang gitu, karena nyambung, beliau itu nyambung, diajak ngobrol itu nyambung. Alhamdulillah dapat 2 hari, beliau ternyata sudah pulang. Katanya sudah ada di rumah, nggak ada di situ sudah. Minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara.